A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat di dunia cuma sementara. Topik kita sangat penting dengan judul nikmat di dunia cuma sementara, sangat melekat kepada diri kita agar kita bisa mendapatkan nasihat yang begitu berharga dalam menyikapi hidup ini. Punya makanan enak berbagai macam, tetap saja yang dapat kita nikmati hanya sebatas isi perut. Punya mobil banyak berjejer, tetap saja hanya satu mobil yang dapat kita pakai berpergian. Punya rumah luas dan mewah, tetap saja hanya sepetak kamar yang kita perlukan untuk istirahat. Punya baju di lemari berbagai model, tetap saja hanya sepasang yang dapat kita pakai. Inilah kenikmatan dan kesenangan dunia. Semua tak mungkin kita raih, semua terbatas, semua sementara, semua tak ada yang abadi. Harta, pangkat, jabatan, popularitas, gelar, dan semua kemewahan yang melekat pada diri kita pada masanya pasti kita tinggalkan. Dan pada akhirnya kita semua sama. Saat usia 60 tahun, cantik dan jelek sama saja. Karena tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur, tak bisa terus Anda sembunyikan, meski Anda tutupi dengan gincu maupun bedak. Saat usia 70 tahun, posisi atasan dan bawahan sama saja. Karena setelah semua pensiun, tak ada lagi bos atau bawahan. Saat usia 80 tahun, rumah besar dan kecil sama saja. Karena tulang sendi, lutut, dan kaki semakin renta, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 90 tahun, jika masih hidup, punya makan enak dan makanan biasa sama saja. Karena saat itu Anda tak lagi bisa menikmati stik yang lezat, gulai, rendang, dan lain sebagainya. Karena gigi mulai copot, makan banyak pantangannya. Perut tak lagi bisa dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa. Dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang Anda selain lebih memilih duduk di rumah. Dan saat ajal tiba, kaya dan miskin sama saja.
karena tak satupun dari harta benda yang kita miliki dapat kita bawa. Anda hanya akan memakai kain kafan dan tidur beralaskan tanah dengan ukurannya yang sama. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semasa hidup janganlah sombong atas apa yang engkau miliki saat ini, karena kita akan berakhir sama. Dan jangan terlalu lalai mengejar dunia, karena pada akhirnya Anda tak membawa apa-apa. Marilah memperdalam ilmu, karena sejatinya nikmat ilmu benar-benar sangat luas, agar kita tidak cepat menilai sesuatu. Carilah ilmu hingga ke liang lahat. Kita sudah sering mendengarkan kata-kata seperti itu. Carilah ilmu hingga ke liang lahat. Bahwasanya ilmu itu sangat banyak dan sangat luas. Sudahkah kita berilmu? Bila kita belum berilmu, jangan banyak mengkritik orang yang baru belajar untuk mendalami ilmu. Karena jika engkau masih belum mendalami keilmuan dari segi segala ilmu, lebih baik diam dan amati sampai di mana seseorang itu melakukan nikmat-nikmat ilmu yang telah didapatkannya. Kalau melenceng, barulah kita memberikan kritik. Namun kalau belum kita mendapatkan ilmu, sama saja kita orang yang bodoh, karena kita belum berilmu banyak. Marilah kita memanfaatkan akal kita untuk memahami nikmat ilmu iman dan Islam, agar tidak menjadi ketinggalan dari orang-orang yang sudah mendalami ilmu. Sejatinya, jika kita sudah mengenal orang-orang yang berilmu banyak, yang sudah ilmunya tinggi, bahwasanya orang yang sudah memiliki ilmunya tinggi, mereka merasa ilmunya itu belumlah apa-apa, masih banyak lagi ilmu yang harus dicari. Namun pada hakikatnya ada batas. Setiap hamba-hamba Allah menampung keilmuan itu dengan batas akal dan situasi dan kondisi dia masing-masing. Jangan lihat histori biografi dari orang yang berilmu, atau menceritakan histori maupun biografi orang yang berilmu. Tapi marilah kita berilmu, kita meranjak, kita ikuti, kita jalani orang-orang yang berilmu, agar kita bisa dikatakan orang yang sedang mendalami keilmuan, baik itu dari segi ilmu dunia maupun dari segi ilmu kebatinan, agar kita bisa membedakan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah, di mana akal untuk berpikir, di mana nafsu adalah untuk keterpurukan diri maupun masa depan. Nah, setelah kita mendalami nikmat ilmu dari akal pikiran kita pandang ke atas, ternyata masih ada langit. Dipandang lagi ke atas, di atas langit masih ada lagi langit. Nah, begitu luar biasanya orang-orang yang betul-betul memahami nikmat ilmu. Bagi kita yang sudah mendalami nikmat ilmu, pertahankan dedikasinya agar tidak sombong, agar bisa bermanfaat kepada orang lain, terkhusus kepada orang sekitar terlebih dahulu.
Nah, bersyukurlah kita yang senantiasa aktif dalam mendalami ilmu. Perlahan-lahan kita akan menjadi hamba yang benar-benar beruntung untuk mengkaji diri serta menjadi ketauladanan diri dalam berilmu. Kecuali hanya amal solih yang akan kita bawa di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Carilah bekal sebelum ajal kematian menjemputmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa khali. Anta misbah suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul khafiqaini. Ya Mu'ayyad ya Mu'azzam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi